arabica yang sabananya lah mesti dipangkas bentuk tapi tidak dipangkas. Nah, pangkas bentuk itu tujuannya membantu tanaman kopi kokoh, kuat, kemudian mengatur sekali cahaya masuk ke dalam. Lalu magi kesempatan cabang buah ke lebih banyak tumbuh. Bapak mungkin yang IT buka aja YouTube itu. Sabatang itu mungkin cabang buahnya itu lebih dari sampai 10 sampai 60. Dan itu tidak mencari daun. Buah aja sadonya karena daun itu memang harus dibuang. Itu mungkin yang perlu pahami beko kan. Yang kedua, dan pangkas bentuk itu lakukan sekitar umur 8 bulan sampai 1 tahun. Sudah tanam. Nah, tingginya itu kisahnya sekitar 80 cm. Tapi tidak bisa awak pastikan karena kalau tanah subur bisa lebih 80 tingginya, tanah yang tidak subur bisa lebih kecil. Nah, itu namanya pangkas bentuk. Beko demokan di tanam Pak Budi. Sesudah itu pangkas produksi. Pangkas produksi itu pengertiannya awak menyiapkan tanaman kau siap berbunga. Supaya nyoba bunga lain. Apa persyaratannya berbunga? Awak memangkas cabang-cabang yang menghambat pembungaan dan menghambat gadangnya buah, banyaknya biji. Dan itu ada 7 macam. Kalau dapatkan ketujuannya di tanaman itu harus awak buang. Bisa jadi yang ada itu 3 atau 4. Nah, apa-apa saja kita nanti membawakan satu persatu. Kemudian yang ketiga pangkas pemeliharaan. Nah, itu semua di badan awak. Saja awak lagi sampai awak di kebun selalu ada pemeliharaan. Robusta yang intinya di arabica pun akan kita lakukan. Nah, kalau kini awak melakukannya lah sedikit kalambe karena memang mestinya saya menjelaskan tadi. Tapi Pak cara melakukan pangkas bentuk adalah ketinggian 80 cm, ambo agak pendek saya Pak. Ambo 1 meter 153. Berarti 80 cm, Pak Budi berapa tinggi dong? Ya? 70. Berarti sekitar 80 cm-nya di 80 cm kan di situ ya. Tapi awak enggak ambo potong 80 cm, bos sayang beko Pak Budi beko bisa beko ambo bawa enggak bisa boleh kan. Nah, awak anggap aja dulu lah dilakukan pangkas bentuk. Ambo bayangin aja 80 cm itu di siko. Ya. Nah, lihat Pak Bapak Ibu memangkasnya yang punya arabica nanti ada 2 sisi kan? Ya. Ada 2 sisi. Miring buang 1. Tinggal 1. Kau tinggal. Tidak boleh mangkenya tadi Pak Budi ada cia tadi mangkenya datang. Itu maju kesempatan lagi tak ganang, beko busuk. Ya. Nah, sesudah awak pangkas bentuk, lalu awak putar jarum jam metong ke bawah. Ini sudah siap yang ikonya awak. Kalau iko mayancak Pak. Iko angke, oke. Beko putar awak jarum jam. Nah, setiap awak memangke. Ibu kita. Ambo tidak balik dapat guncangan. Oke. Sebagusnya setiap awak memangke kau usahawan api ya, ampun. Nah, sudah itu iko kan ditinggal, iko dibuang. Awak putar jarum jam. Putar jarum jam pasti iko lah yang dibuang. Hah? Ya, ya, maka diikuti dulu. Nah, kan iko pangkas bentuk yang mesti dilakukan tak kini dah tapi dikorbankan 1. Nah, setelah dibuang, putar jarum jam, iko tinggal, berarti iko lah yang dibuang. Ya, ya kalau kini teknologi tapi membuang itu ketika ketek dulu. Nah, sudah karena pangkas bentuknya hanya sekali. Kemudian iko di atas, berarti iko lah yang dibuang. Maka kita balik jarum jam ke bawah. Iko memang lata buang ya Pak ya? Ya Pak, oke. Putar ke siko. Bukan, itu Pak. Nah. Kalau mulai kan jamur Pak. Itu putar jam. Bawah. Santai Pak. Bukan. Nah, itu kan juga kacau. Oh, ini cahaya tadi ya. Ini belakang ya. Oke, pengendak tuh kasihko. Kasih ya. Kalau bang pangkas bentuk hanya dilakukan sekali seumur hidup kopi. Sekali aja. Nah, makanya lakukan ketika umurnya masih ketek. Nah, lalu Bu kan masih jadi saketek, Bu kan masih banyak cabang yang berbuah. Nah, kalau wak pangke tadi, pertama wak bagi kesempatan
cahaya masuk, tanamannya kuat. Lalu cabang buah itu kan bukan cuman cabang primer. Iya kan? Nah, dengan awak pangke tadi, awak bagi kesempatan cabang sekunder siko, tumbuh ke siko, dan nya ndak saling berdempetan. Makanya awak selang-seling ate bawah. Nah, kalau awak etong ikonya sakit, tapi awak etong nanti untuk cabang buah itu sangat banyak. Tapi kalau awak ibu-ibu tadi dengan ada kondisi tadi, iya kan? Iko ado, di siko ado, lalu cabang iko keluar sekunder, sadonya berdempetan. Yang banyak daun tapi buahnya sakit. Nah, itu baru mamuta sakaliliang. Ya Pak? Yang punya kopi Arabica kau tahu mau. Lalu pangkas bentuk itu selesai. Itu baru seleksi cabang. Lalu dia hitung 1, 2. 1, 2. Oh ya. Kau yang satu, yang bagian atas sekali, tinggalkan 2. Oh ya. Mau 3, mau sampai pokok tinggal 2. Nah, yang sudah itu ikut turun, ya kan? Sudah ikut. 1, 2, 3. Nah, boleh? Sampai lagi 1, 2, 3, 4. Nilus kalian nilus. Kan? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, bawa 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bawa 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau dikorbankan satu di salon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini musim kadang ibu-ibu ya. Dapat bawa tunggu aja. Kalau tiba di sekolah ditutupnya tanah. Itu sama wa capek-capek lah tanaman ambo karena cendawan. Semua mengecek gitu. Jadi dibawa ke kalau nyokopi harus berhasil dan tidak boleh tatuti. Ya walaupun juga mah jual gitu kan. Nah, jadi dengan tadi dah tela pendek makin ke bawah panjang. Kalau cayo dia di bawah kan otomatis full. Cayonya masuk full untuk merangsang pembungaan. Nah, untuk tahap awal lah selesai namanya pangkas bentuk. Jadi mungkin Pak Budi balik Bu tanaman yang tidak dipangkas bentuk, tidak usah dipangkas bentuk untuk itu cukup siap toh. Nah, ya bekon jadi panen. Kemudian tinggi kopi itu buat melakukan pemangkasan itu paling tidak 3 kali. Kalau pangkas bentuk sekali, lalu iko kan tambah. Dengan dibuang iko tadi Bu, Pak, itu mempercepat tumbuh 2 kali. Jadi jangan dipikir dia nanti hilang kok. Nanti muncul kok banyak. Ini langsung tumbuh cabang. Jadi itu Bu ya, tulang ikan ya mau tumbuh tulang ikan. Iko pun alun ditata ya. Iya, alun ditata. Masih meyakinkan apa ibu, jangan selalu ibu memotong yang awak inginkan di kopi adalah biti banyak, buah banyak. Tidak ada akan memanen daunnya. Ya? Nah, lanjut, beko nanti kan tinggi ke 80 cm. Sudah itu awak memotongnya di ketinggian sehati 20. Paling lambat sehati 50. Artinya sesudah awak pangke, itu kan naik tarik kate. Iya kan? Ada cabangnya beko tubuh naik kate. 120 tinggal potong ujung aja. Nah, kalau naiknya kate keluarnya 2 bentuk tadi, kan di siko lah keluar. Nah, potong tinggal yang sudah siko tinggal lain. Paham Ibu? Nah, kan naik katanya, nya 2. Iko kan ada, supaya nya ada lempet, iko dipotong. Ikonya ada. Beko sesudah potongnya naik balik. Tinggal lo lihat yang sebelah ke situ. Dan di ketinggian sehati 50. Terakhir nanti sehati 80. Kecuali ada apa-apa yang hadiah ke tinggi ambo 2 meter, boleh kopinya 2 meter. Nah, intinya ndak ada cah itu mengambil kopi itu pakai janjang, memanjek atau mangap. Jadi sebatas awak mampu petik. Kalau awak cari di gayo itu, mana ku memetiknya? Artinya tanaman kopinya lebih handal dari orangnya. Oke, sampai di situ Pak dan Ibu. Hingga melakukan pangkas bentuk. Boleh tanya coba. Proses perawatan kopi Arabica aja semua Robusta itu sama pada? Iya, hampir sama. Cuman ketinggian tempatnya tadi yang. Tapi postur tanamannya sangat berbeda. Arabica itu lebih kecil, daunnya pun daun pun awak bisa mencari, dan jenisnya sangat banyak. Sama juga Robusta, ada sigar huntang, ada andung sahi. Cuman cara perawatan sama? Perawatan sama, jarak tanam beda. Ya? Karena kan kalau makin gadang, jarak tanam makin jauh. Mungkin lanjut dulu pemangkasan sedikit. Ya Pak ya? Pemangkasan yang kedua, pangkas produksi.
Nah, pangkas produksi pemahamannya baas sebanyak-banyaknya bunga keluar, buah menjadi. Kan dia nak Pak? Nah, lalu pangkas produksi itu yang pertama harus selalu membuang tunas air. Tunas air itu kalau di kopi sama di coklat yang menghasilkan buah adalah tangan yang ke samping. Ambo yang tagak kate hanya untuk mentinggi tanaman, tapi buah tidak akan ada. Nah, jadi setiap ada cabang tumbuh di siko, ketek-ketek itu harus diangkean, dibuang. Yang di batang ya Bu. Di batang dan Di dahan. di cabang. Pokoknya sifatnya yang ketek-ketek itu buang. Kalau ikut contoh, Iya. kau kan buat pertahankan misalnya kan, iko makanan lebih banyak yang ambil pada buah yang kan terbentuk. Iya. Nah, jadi wak membuang pertama tunas saja. Yang kedua, tunas cacing. Kalau cacing itu sifatnya diurui tapi halus gitu kan. Tunas cacing yang lu nampak lainnya ujung-ujung aja itu daun stek ujung kan. Nah, dua tunas saya, tunas cacing itu dia yang tadi kan. Yang ketiga, cabang yang membalik. 3 cabang balik, kok ada yang punya catatan. Balik itu artinya kalau wak kape ke pasarnya lah balik, wak kape ke pasar gitu nanya balik ke situ. Nah, jadi normalnya tanaman itu cabangnya ke muka, tapi nya membalik ke dalam, enggak cicik itu bakal boy. Saya tumbuh iko ke siko. Kalau ndak do jadi cicarinya salah. Jadi kalau kan ada balik, jangan sampai awak lain tak balik dia. Kemudian yang kampe, iya lah Pak. Serius ya? Itu mendakinya tinggi Pak. Oke. Yang sakit gigi mudah-mudahan dengan galak yang lainnya sehat doaan gitu kan. Ya cacing, gantung, balik gantung, yang kampe gantung. Tunas gantung, tunas yang tumbuh di mas saja, tapi madoknya ke bawah. Itu menggantung nih namanya. Sampai. Nah, yang kelima tunas yang saling berdempetan. Cabang atau ranting yang saling berdempetan. Nah, berdempetan. Nah, itu bentuk iko nantinya akan berdempet, kok akan berdempet nanti. Karena kan makin panjang, ke gadang kan berdempetan. Tapi awak harus pilih salah satu. Tema yang kawak selamatkan, nan mudo atau nan tua? Itu apa? Nan mudo. Oh, ini semuanya. Ya, ini selero. Selero yang muda lebih baik. Kali dapat berkebun percaya. Nan mudo tua itu ada nak dia. Selalu yang tua ada kan makin lebih. Jangan bu, awak pasangan bu. Ayo, ada sekolah. Yang tua kan gantikan dulu. Yang lebih ancak. Sama ancaknya soalnya. Jadi awak ambil. Nanti awak ya. Berarti nantinya kan berdempetan. Kalau kau perlu kau ada mau yang kau. Contoh kan awak setuju nak Pak? Setuju. Lah 5. Kemudian berdempetan, kemudian bersalaman. Nah, beda. Kalau berdempetan lebih cenderung ke cabang nak. Tapi bersalaman, nah itu salah satu dampak kalau ada lakukan pangkas bentuk. Daun-daun cabang itu lah saling bersalaman saja. Dan termasuk juga tanaman kalau terlalu rapat, cabang itu saling bersalaman. Nah, lah 6 ya? Lah 6. Terakhir cabang yang kena hama dan penyakit. Itu langsung abang tadi telah tepat Pak Budi. Dia kanai babat langsung. Nah, merapikan lagi cabang sekunder. Kecil ibu itu tadi kalau pangkas bentuk kan boleh cabang sekunder tumbuh kiri kanan. Iya, enggak bisa dia kadonya karena makanannya habis untuk cabang aja. Jadi pengaturan cabang sekunder kalau iko bagus, kau buang. Ya kan? Nah, iko 2 buang cie dan iko buang. Jadi selalu menyediakan ruang untuk masuk cahaya. Iko dipertahankan, iko kalau dibuang masih tinggal cie. Okay. Nah, iko kan sangat banyak kan? Banyak kau Bu. Kau sangat banyak. Nah, di sikonya lah ya Pak. Berarti wak siko yang kau pertahankan lainnya. Kosong. Pak, nah iko kan keluarnya banyak. Keluar banyak, nanti iko. Kau kan ada nanti ya. Zigzag ya, Bu? Iya, zigzag supaya enggak berdempet-dempetan ya, Beko. Iko enggak iko biar pertahankan kan yang perlu yang perlu mana buat buang kok yang ketek-ketek muncul supaya enggak Tunas air. Iya, enggak tunas air cuman selalu setiap bunga daun kok akan muncul. Daun yang muncul kok kalau awak pertahankan ya lebih cangok makan pada bunga keluar. Nanti awak gutiannya kalau lah muncul lah apa yang jadi. Nah, kira-kira pengaturan cabang awak bantu itu.
Iko bantu itu aja Pak, lakukan sama bentuk tadi. Diselang-selingi. Itu yang kurang Selingi, bokong Iko kan kayak. kuancak. Kau ambil siko, tuh. Seling. Selang-seling. Nah. Seling. Kalau di kopi, bapak galak Pak Budi. Takkan ada Kayaknya nah lainnya takkan ada. yang lainnya takkan ada Bu. Iya. Kalau zaman kini tidak ada cik capek anak-anak jadi di Pak. Kalau dulu ya sebelum 20 tapi kini lah tameknya sarjana dulu lah Kak Hajo baru ya Pak. Jadi lah matang dulu baru bisa. Nah, kan di sikop lah galak-galak gitu. Nah, jadi di kopi Arabica, di kopi Robusta kalau bisa buah pertama itu ndak awak pertahankan. Karena buah pertama itu seketek. Untuk awak mempertahankan yang seketek, tapi nanti awak kehilangan yang banyak. Biasanya kalau nyoketek itu lawak puaso berbuah banyak. Itu cido. Jadi yang diangkek bunganya, Bu. Enggak. Jadi Hanyalah mulai putih. cara mangkeknya Tapi abang tidak memaksakan Pak Budi ya. Silakan awak jadi pengkajian sekali. Coba contoh contohkan sih, Bu. Atau indah. Contoh mangkek. Aku Kan buah. ini Pak ya. Itu Kan contoh. tanaman Kene. kopi sama. Ini kan nyoba buah. Pak biarkan aja tak Pak Budi buang sampai panen. Nanti coba diamati je tanaman yang awak lakukan pemangkasan je yang indah. Nah, dari gadang tanamannya banyak buahnya cobaannya nanti. Jadi mungkin enggak mengorbankan perasaan katanya kita asalkan nantinya lebih membahagiakan ya. Tolong contohkan sih, Bu. Membuang buah yang apa tuh? Baca rumbu. Tadi yang kene. Kalau Dipetik biasa atau ya, Pak? dipetik biasa. Cuman kopi ya di Arabica, beko sananya lawan loncek lu lihat ke panen, maksudnya panen beko ya. Karena membuang daun dan panen pun di kopi kok harus hati-hati. Ada tekniknya gitu kan. Kalau salah-salah contoh buang daun tua itu adalah ke belakang. Buat memanen kopi jangan sekali ke belakang. Mahan gue enggak tunggu oleh bunga di situ. Jadi panennya ke depan atau ke atas. Iya. Oke. Itu kan hal-hal yang seperti itu jadi perhatian gitu kan. Oke, sampai pemangkasan ala ambo lakukan. Nanti kalau kopi awak laba buah lah hijau kan kadang lah sado daun yang lah tua pangkas delon ke belakang. Bukan sadonya yang ke ujung-ujung apa kan daun kok kan dapur. Kayak makan. Jadi kalau Pak mencelik kopi yang laba buah itu enggak mencelik daunnya lah itu. Pak mencelik buah. Dan daun yang kemuko yang masih segar-segar kok masih ditinggal. Karena daun yang latuo itu mengisap kalium lebih banyak. Jadi unsur K itu habis untuk daun yang tidak bermanfaat untuk buah. Ya nanti silakan nanti Pak Budi dia lakukan pemangkasan yang tingginya 122 mulai di Tanabang. Oke, sampai di situ masih ada. Aduh bertanya sih ya, membuang daun tadi itu, apakahnya sebelum berbuah kita buang contoh ada daunnya masak kayak gitu kan, tapi nyulum buah lain tak bawa buang dah. Oke, kalau ibu melakukan pangkas bentuk dan cahaya lah banyak masuk, membuang daun itu nanti nyala buahnya lah hijau padek, kamu masuki basil. Oh gitu. Ya. Dan dari awal bukan tidak cukup lah makanannya. Nah kan tanaman itu dapur pula dinya daun-daun tadi. Oke, cabang-cabang tadi adalah kemudian di bawahnya lah kalau yang awak diskusikan kalau ada pertanyaan pangkas pemeliharaan itu tadi sedangkan penyakit jadi kalau di hama di kopi pertama penggerak buah kopi kemudian ada penggerak batang kemudian ada nematoda cacing yang cukup berbahaya kemudian ada penggerak kulit tanah. Pokoknya satu yang sehangga yang apa tuh hama. Nah, itu disebabkan namanya patogen. Nah, tidak bisa dilihat jamato, tidak bisa dipacik dengan nyata, tapi hanya bisa pakai mikroskop. Nah, penyakit itu disebabkan oleh cendawan, jamur atau bakteri. Jadi salah satunya itu cendawan, jamur, bakteri dan virus, ya. Itu penyebab penyakit. Nah, jadi kalau tiba di daun, ada Dinda tadi membawa daun ciek tadi. Nah, itu kayak daun. Nah, kan? Ambo banding langsung. Kalau ketikanya bolong ko, daun ko dikane hama, yo kane penyakit yo. Ketikanya bolong berarti tadi ada belalang atau yang makan. Yeah. Tapi ketika daun ko tetap utuh, cuman penampakannya beda. Ko, iko becak-becak. Nah, kemudian di belakangnya ada becak-becak. Tapi ini tidak utuh. Nah, artinya penyakit yang disebabkan kalau tidak bakteri, kalau tidak virus, kalau tidak itu jamur. Nah,
Itu bedanya Pak. Jadi tidak boleh misal ngecek tidak tahu beda sama penyakit. Oke. Sejauh masalah awak kalau awak tidak paham sangat fatal. Awak tanaman awak bentuk kuah. Awak pergi ke kios. Beli insektisida apa tanaman ambo ada yang kena penyakit. Penyakit tapi minta awak insektisida. Wahaman juga kalau pikir insektisida kan kios saya tahu berarti ada ulet atau nyagi. Sedangkan yang awak kendalikan virus. Ya. Jadi itu untuk sedangkan di penyakit kopi tadi hama lah ya Pak ya. Berulang balik PBKO, penggerak batang, penggerak cabang, kemudian nematoda, kemudian cacing nematoda itu cacing akar dan lain sebagainya. Nah, kalau penyakit di kopi di daun ada dua macam. Yang pertama bercak daun. Bercak daun tu kalau awak calik bacak-bacak bentuk iko. Kau kan bacak-bacak tu? Mulanya kuning, coklat, hitam. Ya kan? Kalau sado daun awak kan naik berarti tidak bisa terjadi fotosintesis. Itu bercak daun. Nah, kemudian kalau karet daun. Karet daun ya. Yeah. Di belakang banyak kuning-kuning. Bukan putih Pak, kuning-kuning. Punya karet daun tapi penyebabnya jamur. Nah, kalau sempat tangan awak gikon, itu lengket. Ayo dites Pak Budi. Pak, coba enggak iko yang kuning tadi. Iya, iko coba dulu. Iya, kamu ingin mencari. Coba cari tangan Pak. Pindah kan? Sama bana juga karet basi. Nah, maka namanya itu karet daun. Kemudian yang tadi bercak daun. Sadonya itu disebabkan oleh jamur atau cendawan bahasa awak. Nah, kalau lacah itu jamur, cendawan itu pengendaliannya kalau kimia, wak balinya fungisida. Fungi itu bahasa Latin dari jamur. Jamur itu bahasanya fungi. Jadi baik ke kios tu tahu kenali dulu penyakit atau hama. Kemudian yang sangat sedikit rentan juga kalau daun kan jale kan apa? Yang bedonya nanti Pak Budi mencari mungkin ada satu tanamannya sedang tumbuhan cak-cak bentuk iko, daun jati itu mulai kuning. Iya, sampai hitam. Di bawah kuning bukan kuning dek kan tuh. Sampai lalu lama-lama sampai hitam. buahnya pun sampai hitam, sampai rontok. Yeah. Sampai mati tangkap. Iya betul. Ada Ada yang mati pucuk itu karena jamur kupas. Maka ya jamur itu ambo ingin sampaikan dulu itu yang mati tadi. Kalau mati pucuk itu mereka jamur kupas di jalan lecek enak Pak. Nah, kondisi yang tadi kalau wak padian saja ancaman paling dakek 1, 2, 3, 4. Ancaman paling dakek. Artinya begitu kau kan naik ampek lo ke situ, karena bisa sehamparan habis. Lalu apa yang harus lakukan? Ketika ada tanda-tanda tadi, kemungkinannya dua aja. Kalau ndak kane jamur akar, kalau ndak kane cacing nematoda. Nah, pengendaliannya beda. Baat cicihinya Bu. Nah, tapi itu hanya sama kuningnya. Nah, digali seketik Pak Budi pangka batang. Digali kalau nampak putih-putih, ya kan itu pasti jamur. Kalau jamur, kalau kondisinya lah parah, nan parah tadi cabut. Nah, sabatang tu biarlah ibu. Pada yang lain, yang ciak tu angkek. Angkek keluar dari ladang ke, atau dibakar di ladang. Nah, lalu tanah tadi itu bisa pakai trichoderma. Kalau saya cari trichoderma, bali fungisida yang bahan aktifnya tembaga atau belerang. Semprot. Nah, contohnya gini yang pakai guntiang. Bahayanya jamur itu kan apa? Semprotannya di tanah apa di hati Bu? Kan nyala dibongkar yang cia. Nah, untuk di Pengatasi, sekitarnya ya. harus disemprot sadonya. Tanahnya disemprot, tanamannya disemprot. Tapi untuk cia kalau ndak eradikasi seandainya kalau hampir mati, itu bahaya untuk yang sekitar. Ya. Nah, memutusnya tadi sudah diangkean, tanahnya sudah disemprot, kalau bisa di banda. Yang kanan supaya ndak mengalir. Karena jamur itu bisa pindah lewat alat Ya, betul. bisa pindah lewat Baju. tangan, bisa pindah lewat baju apa saja. Atau angin. Angin, air, alat-alat dan lain sebagainya.